Welcome to our channel. Perbincangan soal kandidat yang akan diusung pada Pesta Demokrasi Pilpres 2024 semakin hangat. Beberapa tokoh besar di negeri ini mulai dikait-kaitkan akan mengisi kursi kekuasaan sebagai presiden. Figur dari kalangan militer seperti Gatot Nurmantio sedang gencar dibahas sebagai salah satu kandidat yang punya potensi untuk maju bertarung. Sejumlah fakta dari Gatot Nurmantio yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI ini sudah dirangkum dalam ulasan video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Anggota Kopassus tertua. Gatot Nurmantio lahir pada 13 Maret 1960 di Tegal, Jawa Tengah, walaupun ayahnya dari Cilacap dan ibunya dari Solo. Melansir suara.com, Gatot tumbuh dan besar dari keluarga yang punya karier militer, yakni ayahnya merupakan pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi tentara pelajar. Gatot menikahi Eni Trimurti dan dikaruniai 3 anak, yaitu Bayu Yuda NR, Ines Titisari, dan Inka Marta NR. Gatot mengenyam pendidikan di sekolah Akabri dan lulus pada tahun 1982, dan ia pun mendaftar Kopassus beberapa kali, namun tidak lulus bergabung dengan pasukan tersebut. Saat Gatot menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, ia meminta kepada Danjen Kopassus Majen TNI Agus Sutomo agar bisa mendaftar pendidikan Kopassus melalui jalur normal, sehingga Gatot dapat melalui semua prosedur normal seperti pendaftaran, ujian, serta penyematan brevet komando dan baret di pantai Cilacap. Hal tersebut membuat Gatot sebagai anggota Kopassus tertua yang dilantik pada usia 55 tahun. Karier militer dan deklarator kami. Cita-cita Gatot Nurmantio bukanlah berkarir sebagai tentara, melainkan menjadi arsitek. Karena kondisi keuangan tidak mendukung, ia bergabung dan berkarir di bidang militer. Mengutip laporan Akurat.com, karier Gatot berawal sebagai pasukan infanteri Baret Hijau Kostrad. Berawal dari Danton MO 81 Kiban Yonif 315 Garuda dan Nipan B Yonif 320 Badak Putih, karier Gatot semakin cemerlang saat ia menjabat sebagai Dandim 1707 Merauke dan Dandim 1701 Jayapura. Bidang yang ia tangani pun sangat beragam, seperti penguasaan teritorial dan pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. Karier Gatot berkembang saat bertugas di Jakarta, setelah menjabat sebagai Danrem 061 Surya Kencana pada tahun 2006 dan 2007. Ia menjabat Kasdiviv 2 Kostrad pada tahun 2007 dan 2008. Dengan wawasannya yang semakin diperhitungkan, Gatot dipercayakan untuk menjabat Gubernur Akademi Militer pada tahun 2009. Lalu karir Gatot meroket dengan menggantikan Mayor Jenderal TNI Suwarno sebagai Panglima Kodam 5 Brawijaya pada tahun 2010. Pada tahun 2011, ia memegang posisi sebagai Dankodiklat TNI Angkatan Darat dan pada tahun 2013 sebagai Pangkostrat. Tidak hanya itu, Gatot ditunjuk untuk menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Hanya setahun menjabat, Presiden Joko Widodo pun melantik Gatot sebagai Panglima TNI pada tahun 2015. Pada tahun 2020, ia dengan Din Syamsuddin serta Rohmat Wahan didapuk sebagai deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Jumlah kekayaan. Puluhan tahun berkarier di militer dan pensiun sebagai purnawirawan dengan pangkat Jenderal TNI, Gatot Nurmantio mempunyai kekayaan yang juga fantastis. Seperti yang dilansir dari laman Kompas.com, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, Gatot melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2018. Total kekayaan yang ia laporkan yaitu senilai 26,68 miliar rupiah, yang diketahui lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat ia melaporkan kekayaannya. Pada tahun 2010 saat Gatot menjabat sebagai Gubernur Akmil,
harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 7,19 miliar rupiah. Pada tahun 2015, saat ia sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, aset yang dilaporkannya yakni sebesar 13,9 miliar rupiah. Seperti pejabat negara yang lainnya, harta kekayaan terbesar disumbang dari aset properti senilai 15,43 miliar rupiah. Gatot diketahui mempunyai 17 bidang tanah dan bangunan yang terbanyak di wilayah Bogor dan Jakarta, serta yang lainnya di Solo, Klungkung, Depok, Sukabumi, dan Maluku Tengah. Ia juga melaporkan 3 kendaraan yakni Toyota Harrier Jeep yang ditaksir senilai 120 juta rupiah, Toyota Alphard seharga 385 juta rupiah, dan Toyota Kijang senilai 40 juta rupiah. Gatot melaporkan kekayaan yang lain berupa harta bergerak lain senilai 46 juta rupiah dan kas yang setara dengan nilai yang besar, yakni 10,65 miliar rupiah. Reproduksi isu PKI. Usaha Gatot Nurmantio untuk memproduksi isu PKI sejak tahun 2017 diketahui memiliki kepentingan politik. Melansir laman tirto.id, Gatot merupakan figur yang gemar mempromosikan film fenomenal tentang PKI. Ia juga menyebutkan bahwa pemutaran film tentang PKI pada tahun 2017 bisa jadi merupakan bagian dari penyebab pemecatannya. Sebab ia dipecat sebelum periode jabatan yang seharusnya sebagai Panglima TNI. Gatot mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temannya yang politikus PDIP. Tapi pihak PDIP membantah pernyataan Gatot ini dengan menyebutkan bahwa pembebasan tugas menjelang usia pensiun ialah hal yang lazim di lingkungan TNI. Namun kemudian Gatot berkilah bahwa ia tidak pernah mengatakan dipecat karena pemutaran film PKI ini. Ia hanya menyebut politikus PDIP lah yang memberinya peringatan tersebut. Perkara ini jelas membuat hubungan Gatot dan Jokowi menjadi renggang. Dalam buku bertajuk TNI dan Kedekatan dengan Kelompok Islam 2020 yang diterbitkan Tempo Publishing mengatakan dalam sebuah rapat jelang ulang tahun TNI, Jokowi mengkritik kepemimpinan Gatot yang masih mendengung-dengungkan kebangkitan komunisme. Dekat dengan Habib Rizik. Sikap dan aksi Gatot Nurmantio yang dianggap sering membela Habib Rizik menuai sorotan dari berbagai kalangan. Mengutip laporan jawapos.com, kedekatan Gatot dengan Habib Rizik dinilai sebagai upaya mencari modal dukungan untuk Pilpres 2024. Kelompok tersebut dapat digarap secara politik karena lebih terorganisasi dibandingkan kelompok lainnya. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Maximus Rames Lalongkoy. Pendapat yang sejenis juga dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin bahwa bukan hal yang aneh bila Gatot membela Habib Rizik sebab keduanya punya kesamaan pandangan dan perjuangan. Seperti yang diketahui, Gatot tampil pada acara Dialog Nasional 100 Ulama dan tokoh yang disiarkan Front TV. Ia menyebutkan bahwa praktik ketidakadilan ditunjukkan pada pemeriksaan Rizik Syihab oleh kepolisian terkait kasus kerumunan di Petamburan. Layak berlaga di Pilpres 2024? Gatot Nurmantio yang merupakan figur dari kalangan militer ini digadang-gadang akan berlaga di Pilpres 2024. Seperti yang dilansir dari laman genpi.co, Gatot semakin populer karena terdapat lembaga survei pada bulan April yang membeberkan bahwa Gatot punya elektabilitas terkuat sebagai oposisi. Hal ini bisa menjadi modal yang bagus bagi Gatot. Namun dia mengakui bahwa belum memikirkan hal tersebut dan lebih fokus pada situasi di negeri ini. Sedangkan melansir laman tempo.co, survei Capres 2024 menunjukkan Gatot Nurmantio mengungguli Tito Karnavian, Andika Perkasa, dan Prabowo Subianto. Survei daring yang dilakukan platform Nyari Presiden atau Nyapres 2024 juga memposisikan Gatot Nurmantio sebagai figur yang layak maju jadi capres. Ditembak tokoh politik untuk Pilpres. Klaim yang diungkapkan Gatot bahwa ia telah ditembak atau diajak oleh tokoh politik untuk menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024 menuai perbincangan publik. Mengutip laporan CNNindonesia.com, Gatot menolak menjelaskan secara lugas
mengenai tokoh politik yang mengajaknya untuk menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Sebab, tokoh politik tersebut meminta Gatot untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada publik. Merespons ajakan tersebut yang menyebutkan ingin melihat perkembangan situasinya, seperti elektabilitasnya sebagai capres atau cawapres. Seperti yang diketahui berdasarkan hasil survei Arus Survei Indonesia atau ASI, Gatot sebagai figur dengan elektabilitas terkuat pada kategori capres di klaster tokoh dari kalangan militer. Elektabilitas Gatot di angka 13,9%, mengalahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang hanya pada angka 10,4%. Itulah tadi sejumlah fakta dari Gatot Nurmantio yang punya elektabilitas untuk bertarung pada Pilpres 2024 sebagai capres atau cawapres.